Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalida Azahra dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kolaborasi dan komunikasi. Nah, kolaborasi adalah cara siswa bekerja sama, berbagi tugas, dan menentukan keputusan penting secara bersama-sama. Nah, inti dari kolaborasi yang kuat adalah hasil pekerjaan mereka yang saling bergantung atau interdependen. Nah, di sini itu ada tiga ide besar dari kolaborasi. Yang pertama yaitu ada tanggung jawab bersama atau shared responsibility. Nah, di sini itu siswa harus bekerja dalam kelompok untuk menghasilkan satu produk, desain atau jawaban yang sama. Nah, bukan sekedar bantu-membantu. Nah, ini berarti semua anggota tim itu harus merasa memiliki hasil akhir dan tanggung jawab bersama atas keberhasilan atau kegagalan hasilnya. Nah, yang kedua yaitu ada membuat keputusan penting bersama atau substantive decisions. Nah, siswa itu harus berdiskusi dan menyelesaikan isu-isu penting yang akan membentuk pekerjaan mereka. Nah, keputusan ini itu biasanya meliputi yang pertama ada isi atau konten. Nah, menentukan topik utama yang akan dibahas atau hipotesis atau dugaan yang akan diuji. Yang keduanya yaitu ada proses. Nah, proses ini merencanakan langkah kerja, alat yang akan dipakai, dan membagi peran atau jadwal. Dan yang terakhir yaitu ada produk. Nah, produk ini memutuskan desain akhir, bentuk, dan fungsi dari produk yang dibuat. Nah, yang ketiga yaitu ada pekerjaan saling bergantung atau interdependent work. Nah, agar kolaborasi berhasil, semua siswa itu harus berpartisipasi karena pekerjaan mereka itu saling membutuhkan. Nah, dari poin yang ketiga ini ada beberapa aspek penting tuh. Yang pertama ada akuntabilitas individu. Nah, setiap siswa itu harus memiliki tugas unik yang penting dan harus diselesaikan agar tim itu bisa maju gitu. Peran setiap siswa itu bersifat esensial. Yang kedua yaitu ada akuntabilitas kelompok. Semua siswa itu harus bernegosiasi dan mencapai kesepakatan bersama mengenai proses, desain, dan kesimpulan akhir. Nah, selanjutnya di sini ada 5 level dari kolaborasi. Yang pertama yaitu ada level 1, judul kegiatannya itu seperti tidak perlu kerjasama. Nah, contoh kegiatannya itu siswa mengerjakan tugas individu di kelas. Nah, ini tuh termasuk bukan kolaborasi ya, karena tidak ada kerja kelompok gitu. Yang kedua yaitu ada bekerja sama tetapi tidak berbagi tanggung jawab. Nah, contoh kegiatannya itu siswa berdiskusi tetapi setiap orang itu tetap menulis esainya sendiri. Nah, analisis dari kolaborasi ini kerjasama tetapi bukan kolaborasi penuh. Dan yang ketiga, untuk level yang ketiga yaitu ada berbagi tanggung jawab atau pasif. Nah, contoh kegiatannya seperti guru menentukan topik presentasi, siswa hanya membagi tugas teknis saja gitu. Siapa membaca, siapa mendesain, dan siapa yang mendesain slide-nya. Nah, analisis dari kolaborasi dari level yang ketiga ini ada tanggung jawab bersama tetapi tidak membuat keputusan penting gitu. Kelompok sama-sama bertanggung jawab tetapi keputusan sudah ditentukan oleh guru gitu. Yang keempat, untuk level yang keempat yaitu membuat keputusan bersama. Nah, contoh kegiatannya adalah kelompok membuat poster kampanye lingkungan dan memilih pesan, desain, dan warna secara bersama. Nah, analisis dari kolaborasinya yaitu ada tanggung jawab bersama dan keputusan penting gitu. Siswa memutuskan isi proses kerja dan bentuk produk. Namun hasil akhirnya itu masih bisa dipisah-pisah gitu, tidak saling bergantung total. Dan untuk level yang terakhir yaitu level 5, judulnya kerja tim sesungguhnya. Nah, contoh kegiatannya itu seperti kelompok membuat video dokumenter. Ada yang bertugas merekam, editing, narasi, dan riset. Nah, jika satu bagian hilang, maka video itu kan tidak akan berhasil gitu. Nah, analisis dari level 5 ini ada tanggung jawab bersama, keputusan penting, dan semua hal itu diputuskan bersama gitu. Nah, maka hasil akhir hanya bisa dibuat jika semua anggota itu saling berkontribusi gitu. Tidak ada salah satu. Jadi semua anggotanya itu harus saling berkontribusi untuk mencapai hasil tujuan yang maksimal. Nah, pada level 5 ini adalah level kolaborasi yang paling kuat gitu, karena menuntut semua anggota tim untuk aktif aktif berdiskusi dan tanggung jawab satu sama lain tuh untuk mencapai kesuksesan bersama. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan materi yang kedua yaitu skill communication atau komunikasi terampil. Nah, komunikasi terampil adalah kemampuan siswa untuk menyampaikan ide mereka sendiri secara mendalam, menggunakan bukti untuk mendukungnya, dan merancang pesan tersebut agar sesuai dengan audiens tertentu. Nah, di sini itu ada 3 ide utama dari komunikasi terampil gitu. Yang pertama, ada komunikasi mendalam atau extended atau multimodal.
Nah, siswa itu harus menghasilkan pesan yang berisi serangkaian ide yang saling terhubung, bukan hanya satu kalimat sederhana. Nah, contohnya seperti yang bagian poin mendalam gitu atau accented. Contohnya jika tertulis setidaknya berupa satu paragraf penuh atau lebih. Dan yang kedua itu ada multimodal, menggunakan lebih dari satu cara atau alat komunikasi yang bekerja sama untuk memperkuat pesan. Contohnya menggabungkan video, teks, dan gambar dalam satu presentasi yang penuh. Dan yang kedua yaitu ada didukung bukti atau supporting evidence. Nah, di sini itu pada poin yang kedua, siswa harus menjelaskan ide atau mendukung pendapat mereka dengan fakta, data, atau contoh yang jelas gitu. Nah, hal ini itu memastikan bahwa komunikasi tersebut berbobot dan berdasarkan informasi yang valid, bukan sekedar opini yang kosong gitu. Dan poin yang ketiga yaitu ada dirancang untuk audiens tertentu atau particular audience. Nah, pada poin yang ketiga itu, siswa harus memastikan komunikasi mereka sesuai dengan pembaca, pendengar, atau pemirsa spesifik yang dituju. Contohnya, komunikasi yang dituju itu untuk anak TK gitu. Berarti kan harus menggunakan bahasa dan gambar yang berbeda dengan komunikasi untuk komunikasi orang dewasa gitu mengenai isu yang sama. Jadi siswa itu harus memikirkan kebutuhan spesifik audiensnya. Nah, di sini itu terdapat 4 level penting dari komunikasi. Yang pertama yaitu ada level 1, juga sederhananya itu seperti komunikasi dasar atau komunikasi singkat. Nah, contoh kegiatannya, guru itu bertanya, "Bagaimana perkembangan tanamanmu hari ini?" Nah, anak itu menjawab, "Daunnya hijau dan sedikit lebih besar." Nah, analisis dari level 1 ini tidak ada komunikasi atau mendalam yang panjang gitu. Hanya terjadi secara singkat saja gitu. Yang level yang kedua yaitu mendalam tanpa bukti atau tujuan. Nah, contohnya seperti siswa menjelaskan, "Setiap hari saya menyiram tanaman saya dan sekarang batangnya mulai panjang. Daunnya bertambah banyak, warnanya hijau cerah dan kelihatan sehat sekali. Saya senang melihat pertumbuhannya karena setiap hari tampak berbeda, kadang lebih tinggi, kadang lebih lebar." Nah, analisis dari poin kedua ini, pada level kedua ini, ada komunikasi mendalam atau panjang, tetapi pada level yang kedua ini tidak ada bukti pendukung atau tidak ada data, gambar, atau audiens yang spesifik yang akan dituju gitu. Dan yang ketiga, pada level yang ketiga yaitu ada mendalam dengan bukti atau tujuan. Contoh kegiatannya, seperti siswa membawa buku catatan dan berkata, "Ini catatan pertumbuhan tanaman saya selama 1 minggu. Hari pertama tingginya 2 cm. Hari ketiga menjadi 3,5 cm dan hari kelima mencapai 5 cm. Saya juga menggambar perubahan perubahan bentuk daun setiap 2 hari. Dari data ini saya melihat bahwa pertumbuhan paling cepat terjadi ketika tanaman mendapatkan cahaya matahari pagi selama 20 menit." Nah, pada level ketiga ini terdapat bukti berupa data, catatan, dan visual gitu. Ada bukti dari tujuan itu sudah tercatat gitu. Dan level yang terakhir yaitu ada penuh keterampilan. Contoh kegiatannya seperti siswa membuat poster digital berisi foto harian pertumbuhan tanaman dari hari ke-1 hingga hari ke-7. Nah, dalam presentasinya kepada petugas kebun sekolah, ia menjelaskan bahwa berdasarkan dokumentasi kami, tanaman mengalami pertumbuhan paling pesat pada hari ke-4 hingga ke-6. Pada periode itu, tanaman mendapat rata-rata 3 gelas air per harinya dan diletakkan di sekitar area yang mendapat cahaya matahari pagi selama sekitar 30 menit. Nah, karena itu kami mendokumentasikan agar tanaman serupa disiram 2-3 gelas air setiap hari dan ditempatkan dekat jendela timur agar hasilnya optimal. Nah, pada level keempat ini memenuhi semua syarat dari komunikasi mendalam, modal, atau didukung bukti foto atau data dan dirancang untuk audiens tertentu. Jadi pada level keempat ini tujuannya jelas, ada bukti yang jelas, dan tujuan ke audiensnya pun jelas gitu ya, sudah benar-benar terpenuhi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi kolaborasi dan komunikasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.